Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya selamat datang pada acara technical meeting pada lomba poster ilmiah yang diselenggarakan oleh Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia dalam serangkaian pertemuan ilmiah tahunan ke-22 di Bandung, Jawa Barat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara teknis apa saja yang menjadi eh, pertimbangan eh, untuk Bapak Ibu dalam lomba khususnya untuk tanggal 25 April 2025 nanti. Izin, saya akan menyampaikan beberapa poin. Untuk agenda hari ini, kita akan mengetahui terkait dengan aturan dan teknis lomba, penilaian dewan juri, penerbitan buku, dan Q&A atau diskusi tanya jawab apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Dan Q&A ini kami buka selama proses technical meeting, baik itu melalui WhatsApp group, kolom chat, maupun langsung di Zoom ini. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan aturan dan teknis lomba. Izin sebelumnya, secara umum kami sampaikan bahwa aturan dan teknis lomba masih sama dengan buku panduan lomba. Hanya saja teknis menuju finalis dan beberapa timeline lomba yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Kemarin kita sedang berhari raya, kemudian kita undur, perpanjang, dan itu juga berdampak pada timeline berikutnya. Sehingga kami bijaksanai beberapa hal yang tadinya rencana ada dua kali tahap seleksi, baik yang pertama seleksi Zoom untuk menentukan semifinalis dan kemudian menentukan finalis. Kami persingkat karena pertimbangan waktu, efisiensi, dan juga tanpa mengurangi esensi penilaian dari Dewan Juri. Dan kami pun sudah berdiskusi dengan para Dewan Juri untuk menentukan timeline ini. Jadi hanya ada satu kali saja untuk presentasi atau seleksi di Zoom atau online. Selebihnya akan menentukan 10 besar, peringkat 1 dan 10, namun tiga teratas di masing-masing kategori akan berkesempatan mempresentasikan kembali di Bandung, Jawa Barat pada saat PIT, temuan ilmiah tahunan yang ke-22. Untuk yang pertama, seleksi lomba akan dilaksanakan pada Jumat 25 April 2025 yang telah kami, Dewan Juri, dan Panitia sepakati dan kami informasikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, jika sebelumnya kami mengatakan 26 dan kami majukan 25 karena beberapa pertimbangan Dewan Juri, waktu dari Dewan Juri. Kemudian, yang kedua, peserta wajib bergabung pada main room Zoom untuk mengikuti pembukaan di masing-masing kategori lomba yang diikuti. Jadi nanti eh, ada dua sesi Bapak Ibu sesuai dengan rundown yang saya bagikan di grup peserta. Untuk yang kategori A hanya berfokus pada waktu di kategori A. Untuk kategori B akan berfokus pada di kategori B. Dan nanti akan ada dua kali pembukaan untuk kategori A dan kategori B. Jadi peserta kategori A tidak wajib untuk ikut di kategori B pembukaan karena berfokus pada yang A. Mohon yang ketiga, mohon peserta wajib sudah berada di main room Zoom 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan pada rundown guna panitia melakukan identifikasi sebelum masuk ke breakout room bersama Dewan Juri. Sifatnya nanti adalah privat Bapak Ibu, jadi tidak langsung semua peserta dapat mendengarkan bagaimana proses tanya jawab dan diskusi presentasi dari masing-masing tim. Jadi nanti Bapak Ibu masuk dulu ke main room, kemudian diproses identifikasi oleh panitia di sana. Panitia akan mengecek apakah benar ketua tim dan anggotanya dan berapa yang hadir ketua tim dan anggotanya. Setelah sudah ready, sambil menunggu Dewan Juri atau peserta sebelumnya melakukan diskusi presentasi dengan Dewan Juri di breakout room, nanti panitia yang akan mempersilahkan untuk Bapak Ibu masuk ke breakout room. Jadi Bapak Ibu menunggu instruksi dari panitia yang ada di main room. Nanti akan ada panitia acara dan juga panitia perlengkapan yang akan ada di main room untuk mempersilahkan. Pada saat nanti selanjutnya Bapak Ibu sudah dipersilakan untuk masuk ke ruang breakout room bersama Dewan Juri. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke ruangan breakout room, dipersilakan bersama timnya. Kemudian nanti akan dilakukan presentasi atau Dewan Juri langsung tanya jawab. Karena sekali lagi Dewan Juri sudah melakukan penilaian dan melihat poster Bapak Ibu. Jadi mungkin
perlu klarifikasi, perlu pertanyaan, perlu diskusi, dan selanjutnya terkait dengan poster dari Bapak Ibu. Jadi nanti waktunya adalah 5 menit Bapak Ibu. Kami buat di rundown 7 menit karena 2 menit lagi kami berikan space waktu untuk persiapan dan juga mobilisasi peserta masuk keluar. Jadi setelah Bapak Ibu berdiskusi 5 menit, timekeeper dari si acara akan memulai waktunya dari kata pertama. Kata pertama eh, para peserta dalam menjawab pertanyaan atau melakukan presentasi. Jadi si acara akan memulai waktunya, timekeepernya 5 menit dari kata pertama yang disampaikan oleh tim Bapak Ibu. Kemudian waktu 5 menit peserta yang presentasi di hadapan Dewan Juri adalah ketua tim dan atau anggota tim. Kami bijaksanai Bapak Ibu, sebelumnya mungkin seluruh anggota, namun karena begitu kami memahami situasi di lapangan, Bapak Ibu harus bekerja dan kami mengambil juga di hari kerja, di hari Jumat, yang notabene OKIBS juga masih aktif. Jadi kami membijaksanai untuk dalam satu tim boleh siapa saja dalam tim itu yang mempresentasikan. Dengan catatan tim yang mempresentasikan adalah representatif dan sudah disetujui oleh tim masing-masing untuk mempresentasikan maupun menjawabnya. Jadi sekali lagi, ketua tim dan atau anggota tim yang dapat mempresentasikan atau berdiskusi dengan dewan juri. Kemudian yang kelima, Dewan Juri akan mempersilahkan peserta untuk presentasi atau langsung tanya jawab selama 5 menit. Seperti yang saya sampaikan tadi, 5 menit untuk presentasi atau diskusi, 2 menit untuk mobilisasi peserta. Kemudian yang keenam, sebelum saya lanjutkan, eh, peserta yang selanjutnya mohon sudah ada di main room zone. Jadi sekali lagi, panitia akan mengecek kembali selanjutnya siapa. Jika tidak ada, kami masih akan mempertimbangkan penilaian ketidaktepatan waktu. Baik, selanjutnya peserta yang telah selesai lomba dapat meninggalkan Zoom. Jadi tidak harus menunggu sampai dengan selesai. Ya, ya selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan penilaian Dewan Juri. Eh, Format penilaian masih sama dengan yang ada di buku panduan. Beberapa poin penjelasan proses penilaian Dewan Juri yang akan saya sampaikan dari hasil meeting Dewan Juri. 15 sampai 25 April 2025 adalah waktu Dewan Juri untuk menilai poster peserta. Saya tekankan di sini adalah poster karena judul kami adalah Scientific Poster Competition. Yang diawali penilaiannya adalah posternya. Ibarat kata first impressionnya adalah posternya. Bapak Ibu mengirimkan manuskrip yang Bapak Ibu kirimkan itu sebagai eh, saya sampaikan ke tim Dewan Juri adalah untuk memperkuat apa yang ada di poster Bapak Ibu. Jadi poster itu terbatas space tempatnya dan kata-katanya. Jadi Dewan Juri dipersilakan untuk membaca manuskrip dari Bapak Ibu. Jadi manuskrip itu menjadi nantinya menjadi penilaian pada saat finalis. Untuk saat ini yang utamanya adalah poster dari Bapak Ibu. Namun manuskripnya akan menjadi link yang akan dibaca oleh para dewan juri untuk memperkuat penilaian uh, apa yang ada di poster. Itu juga membantu kenapa waktu presentasi atau diskusi hanya 5 menit. Untuk mengklarifikasi, untuk menanyakan apa yang menjadi inovasi keperawatan perioperatif dari karya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penentuan 10 besar finalis berdasarkan hasil diskusi Dewan Juri dengan menetapkan 10 nilai tertinggi pada tahapan seleksi, tahap Zoom nanti tanggal 25 di masing-masing kategori. Kategori A, case report, case study, maupun article review, itu 10 nilai tertinggi yang dikatakan 10 besar. Kemudian kategori B, original research, baik itu kuantitatif, kualitatif, maupun mixed method, itu 10 nilai tertinggi yang kami katakan 10 besar.
Namun perlu diketahui dan perlu ditekankan Bapak Ibu, untuk tiga besar saja yang berhak di masing-masing kategori yang berhak untuk mempresentasikan di Bandung, Jawa Barat. Namun perlu diketahui dan kami tekankan, urutan tiga besar pada tahapan seleksi bukan keputusan final dalam menentukan juara satu, dua, maupun juara tiga di masing-masing kategori. Jadi nanti akan bisa berubah karena kami melihat penilaian-penilaian lain. Ada bobot penilaian pada saat tahap seleksi maupun tahap final nanti. Namun untuk yang lainnya, mohon maaf, kami hanya menentukan tiga besar di masing-masing kategori yang akan presentasi di Bandung untuk menentukan siapa juara satu, dua, dan tiga. Jadi yang lainnya eh, kami cukupkan sampai di tahap seleksi ini saja. Namun nanti akan ada penjelasan penerbitan buku. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menentukan juara satu 2 3 di masing-masing kategori, yang tiga besar nanti akan melanjutkan perjuangannya untuk dinilai revisi dari manuskrip sesuai masukan reviewer. Juri pun juga nanti akan sebagai reviewer dan akan memberikan masukan kepada manuskrip Bapak Ibu dan mohon diperbaiki. Khusus ketiga besar, untuk waktunya cukup singkat untuk memperbaiki. Kami melihat semangat ilmiah dari Bapak Ibu. Kemudian kami juga melihat hasil plagiarism melalui cek Turnitin, nanti kami akan mengeceknya. Kemudian presentasi PowerPoint slide-nya, diskusi tanya jawab dengan Dewan Juri di Bandung. Itu untuk menentukan siapa juara satu 2 3 dari tiga besar. Bobot penilaian penentuan juara satu 2 dan 3 adalah bobot penilaian tahap seleksi 50% dan bobot penilaian tahap presentasi final 50% untuk tiga besar. Nanti hasil nilai yang diseleksi mungkin urutannya adalah CBA untuk peringkat satu 2 3, namun bisa saja berubah karena akan melihat persiapan dari para tiga besar ini menuju final. Siapa tahu nanti pada saat final, keputusan akhir itu yang juara satu adalah BAC. Kami itu bisa terjadi perubahan, tergantung penilaian yang sebelumnya saya sampaikan. Juara satu di masing-masing kategori akan mempresentasikan karyanya di Simposium PIT, HIPKB yang ke-22 di Bandung. Itu untuk juara satu saja. Kami siapkan slotnya dengan si acara dari panitia acara di PIT. Hanya juara satu, sehingga kami meminta para tiga besar untuk mempersiapkan PowerPoint slide karena akan disampaikan di hadapan seluruh perawat kamar bedah se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Rencana pengumuman 10 besar dan yang berhak lolos ke tahapan selanjutnya atau tiga besar di masing-masing kategori kami rencanakan tanggal 1 Mei kami sudah umumkan. Semoga tidak ada halangan, semoga tidak ada diskusi yang sangat alot dengan pertimbangan Dewan Juri karena mengingat pengalaman tahun sebelumnya, karya Bapak Ibu sangat luar biasa sekali untuk bisa menentukan juara itu dengan 5 Dewan Juri, sangat uh, uh, dinamis sekali dan sangat objektif sekali. Satu lagi Bapak Ibu, Dewan Juri dilakukan fakta integritas untuk netralitas. Jadi tetap akan menjunjung tinggi netralitas terhadap karya Bapak Ibu. Ya semoga tidak ada halangan. Tanggal 1 Mei kita bisa umumkan siapa 10 besar dan juga tiga besar. Termasuk tiga besar. Untuk finalis 10 besar peringkat 7 hingga 10 tahapan seleksi akan mendapatkan sertifikat finalis. Peringkat 4 hingga 6 tahapan seleksi akan tertulis pada sertifikat sebagai juara harapan 1, 2, dan 3. Kami menghargai jerih payah dan usaha dari Bapak Ibu. Kemudian 8, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Itu untuk teknis penilaian Bapak Ibu. Selanjutnya adalah penerbitan buku. Perlu kami tekankan di sini bahwa seluruh peserta yang submit memiliki kesempatan yang sama untuk diterbitkannya karya Bapak Ibu ke dalam sebuah buku yang kami ajukan untuk ISBN, yang dimana akan diproses oleh pengurus pusat HIPKB dengan catatan yang pertama, komitmen merevisi dari masukan reviewer. Masukan reviewer dari Dewan Juri itu diberikan kepada semua peserta yang masuk, yang tidak didiskualifikasi akan diberikan masukan dan untuk direvisi sehingga nanti dikumpulkan tepat waktu untuk kami kumpulkan, gabungkan semuanya dan kami jadikan buku. Bersedia mengedit sesuai dengan format buku ber-ISBN yang ditentukan. Formatnya menyusul Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit perubahan format nantinya. Karena apa? Karena kita akan bernegosiasi dan berdiskusi dengan penerbit terlebih dahulu bagaimana selingkung atau format dari penerbit. Jadi kami mungkin akan berikan nanti
kepada Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan format yang diberikan. Mohon sekali, semakin Bapak Ibu tepat dengan format yang ditentukan, semakin cepat untuk terbit. Jadi Bapak Ibu, buku ini akan kami sebarluaskan ke seluruh PP, seluruh PW yang ada di Indonesia, dan nama Bapak Ibu dalam buku itu sudah ada. Jadi tahun sebelumnya dalam bentuk proceeding, tahun ini kami akan rangkaikan sebagai book chapter. Jadi Bapak Ibu akan ada dalam buku tersebut. Sekali lagi format menyusul kami masih berdiskusi dengan penerbit. Kemudian untuk juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3, kami mohon diwajibkan menerbitkan karyanya ke dalam buku ber-ISBN yang akan diproses oleh PPHKB sebagai bentuk tanggung jawab dari Bapak Ibu yang amanah sebagai juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Namun untuk yang lainnya, kami tetap menyampaikan kesempatan ini terbuka untuk seluruh peserta, namun kembali lagi hak untuk diterbitkan karyanya kami persilakan kepada peserta lainnya selain juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Editor berhak melakukan editing terhadap isi konten karya peserta sesuai format buku dari penerbit dengan tetap atas izin penulis korespondensi. Kami menghubungi kontak korespondensi saja atau ketua tim yang dibuktikan dengan form kesediaan untuk dipublikasikan ke dalam buku ber-ISBN. Format nanti akan kami sampaikan, ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu kemarin sebelum submit, yang bagian akhir itu bisa diabaikan karena itu bersifat tergantung. Artinya tergantung Bapak Ibu apakah mau menerbitkan bukunya, karyanya dalam buku atau tidak. Dan kalau iya, kami mohon untuk kesediaan mengisi form kesediaan untuk dipublikasikan. Artinya apa? Kami tidak ingin karya yang ada di buku itu sudah Bapak Ibu submit atau publish atau lakukan submit saja ke tempat lain. Artinya kami tetap menginginkan originalitas dan mempertahankan nilai keilmiahan dari suatu karya. Karena ini akan menjadi tonggak sejarah bagi HIPKB untuk memiliki buku-buku karya perawat-perawat kamar bedah atau yang interest dalam perioperatif dijadikan buku dan kami sebarkan ke seluruh PW-PW yang ada di Indonesia. Rencana timeline penerbitan buku ber-ISBN oleh PPKB, nanti pengembalian manuskrip atau revisi atau feedback yang diberikan reviewer itu tanggal 1, semoga kami bisa mengumumkan tanggal 1 sampai tanggal 5 sampai dengan tanggal 3 kami kembalikan hasil reviewnya dalam bentuk uh, uh, personal kepada masing-masing korespondensi atau ketua tim. Kemudian selanjutnya proses revisi sesuai format buku. Nanti kami akan beritahukan di WhatsApp group. Prosesnya nanti 1 sampai dengan 17 Mei. Namun untuk para tiga besar itu mungkin agak lebih singkat karena uh, akan menjadi pertimbangan untuk penilaian Dewan Juri. Jadi juara 1, 2, 3 karena prosesnya tadi akan menjadi pertimbangan. Diperlu effort yang agak lebih. Karena total hadiah 50 juta Bapak Ibu. Final submission manuskrip seluruh peserta setelah revisi tanggal 17 Mei kami targetkan, artinya setelah PIT di Bandung selesai. Jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu lebih, sekian hari, untuk proses Bapak Ibu melakukan revisi sesuai dengan format penerbit. Kemudian proses editing dan penggabungan itu biarkan kami, tim editor dan tim reviewer untuk menggabungkan. Kemudian submit proses percetakan penerbitan, kami rencanakan kalau tidak ada halangan tanggal 17 Juni sampai 17 Agustus 2025. Akan ada diskusi khusus terkait penerbitan buku setelah acara PIT selesai dan terkumpul peserta yang berkomitmen untuk menerbitkan karyanya dalam buku ber-ISBN yang akan diproses oleh PP HIPKB. Jadi kami sebenarnya menginisiasi untuk menjadikan buku karena kami tidak ingin ide-ide cemerlang Bapak Ibu sebatas lomba saja karena nanti mungkin uh, akan menjadi inspirasi oleh pengurus-pengurus wilayah bahkan perawat-perawat bedah di wilayah masing-masing menjadikan ini sebagai evidence bahwa sudah pernah ada atau pernah dilakukan dan menjadi dasar inspirasi dalam praktik di lapangan. Itu harapan kami ke depan. Ya, itu saja Bapak Ibu. Sekarang kami persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kami persilakan dan kami buka.